Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar rahimani wa rahimakumullah dan seluruh pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang dua keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan pertama adalah bulan Ramadan merupakan bulan dikabulkannya doa-doa. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Ta'ala berfirman di ayat tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, maka aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku ketika mereka mau berdoa kepadaku, ketika mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaknya mereka menunaikan apa yang kuperintahkan. Wal yu'minu bi, beriman denganku. La'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ayat ini berada di tengah-tengah ayat puasa. Sejak ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian disebutkan lagi tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian di tengah-tengah itu Allah menyisipkan tentang doa. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka kabarkanlah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku ketika mereka mau berdoa kepadaku. Hendaknya mereka menunaikan perintahku, beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian setelah ayat doa ini, kembali ke ayat puasa lagi. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian pada malam hari beberapa hal yang beberapa hal yang dihalalkan ketika malam hari bulan Ramadan. Kata para ulama, kenapa ayat ini ada di tengah-tengah ayat puasa? Memberikan isyarat kepada kita bahwa bulan Ramadan merupakan salah satu bulan untuk berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia itu pasti memiliki dua hal inti, yaitu sebuah keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau sebuah keinginan agar terhindar dari sesuatu. Kita ulangi lagi bahwa manusia ini hidup di dunia pasti memiliki keinginan. Keinginan pertama adalah untuk mendapatkan sesuatu. Keinginan kedua adalah untuk terhindar dari sesuatu. Itu adalah dua keinginan yang menjadi sebab banyak orang melakukan tindakan-tindakan di kehidupan dunia ini. Orang bekerja pengen dapat uang, pengen dapat ma'isyah. Orang berdakwah ingin dapat pahala. Orang belajar ingin dapat ilmu. Orang olahraga pengen dapat kesehatan. Dan sekaligus ketika mereka ingin sesuatu, sebenarnya mereka juga ingin terhindar dari sesuatu. Orang bekerja ingin terhindar dari kekurangan. Orang berolahraga ingin terhindar dari kesakitan. Orang belajar ingin terhindar dari kebodohan. Orang makan ingin terhindar dari kelaparan. Orang minum ingin terhindar dari kehausan. Intinya
Seseorang ketika hidup di dunia dan melakukan sebuah tindakan, maka itu didasari atas sebuah keinginan, dan keinginan itu terbagi dua, keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau terhindar dari sesuatu. Nah, kita secara realita di dunia itu memiliki banyak keinginan. Ya, kita pasti punya keinginan dunia. Kita pasti pengen sehat. Ya, pasti kita pengen rizki yang lapang. Pasti kita pengen anak-anak yang soleh, istri-istri yang solehah, atau suami yang soleh, tetangga yang baik, ya, harta yang berbarokah, pekerjaan yang mudah, dan banyak hal dari keinginan dunia yang mungkin bisa kita sebutkan sehari full, ya, nggak habis-habis, ya. Mata kita ingin sehat, telinga kita juga ingin sehat, penglihatan bisa kuat, kalau bisa nggak usah min, nggak usah plus, ya, matanya. Kakinya pengen sehat, sendi-sendinya pengen kuat, tulangnya pengen kuat, jantungnya sehat, paru-parunya sehat, banyak keinginan dunia. Begitupun kita juga pasti punya banyak keinginan akhirat. Kita saat meninggal dunia ingin husnul khotimah. Kemudian saat di alam kubur kita ingin terhindar dari azab kubur, pengen mendapatkan nikmat kubur, pengen ditemani oleh amal kita yang soleh, bukan oleh amal yang buruk. Kita ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, ya, di alam kubur kita bisa menjawab dengan jawaban yang baik. Kemudian kita ingin diberi permadani dari surga ketika di alam kubur, diberi pakaian dari surga, mendapatkan ketenangan di alam kubur. Kemudian nanti ketika hari kebangkitan kita ingin kemudahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selamat, kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bisa diberi catatan amal dari tangan kanan. Kita ingin bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala ketika hari pengadilan. Kita ingin ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Aku telah tutup dosa-dosamu di dunia, maka akan aku ampuni saat ini." Kita ingin saat kita melewati sirat bisa cepat berjalannya di atas neraka, jangan sampai terjatuh dan jangan sampai terkena kail-kailnya. Kemudian kita ingin masuk ke dalam surga, mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa, rumah atau istana-istana yang begitu megah, taman-taman yang begitu indah, istri-istri yang baik, pelayan-pelayan yang baik, makanan yang enak, menaik derajat di surga yang tinggi, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti ingin kenikmatan akhirat di kehidupan dunia ini. Kita pun juga pasti ingin berlindung dari kesusahan dunia. Kita pasti ingin berlindung kepada Allah dari kefakiran, kekurangan, keadaan ekonomi yang tidak baik. Kita ingin berlindung dari kesakitan di badan kita. Kita berlindung, ya, ingin berlindung dari kecelakaan di jalan raya saat kita bepergian. Kita ingin berlindung dari banyak hal di dunia ini, ya. Kita ingin berlindung dari kebodohan, kita ingin berlindung dari kekurangan, kesusahan, pekerjaan yang susah, urusan yang terbelit-belit, gak ada jalan keluarnya. Kita pasti ingin berlindung. Dan kita pun juga ingin berlindung dari kesusahan akhirat. Saat kita berada di alam dunia, hendak masuk alam kubur, kita berlindung dari su'ul khotimah, kita berlindung dari azab kubur. Kita berlindung tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kita berlindung di alam kubur mendapatkan siksa kubur. Kita berlindung dari baunya neraka, permadaninya neraka, pakaiannya yang kasar, ya, di alam kubur. Kita berlindung dari sempitnya alam kubur. Kita pengen berlindung dari kesusahan di padang mahsyar. Kita tidak ingin nanti tenggelam di tenggelam dengan keringat kita. Kita tidak ingin ketika diadili Allah ternyata kita memiliki dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kita tentu punya keinginan agar kita tidak susah di akhirat saat berjalan di sirat, agar kita tidak
terkena kail neraka, ya, agar kita tidak masuk ke dalam neraka, agar kita tidak disiksa di neraka, pasti kita ingin berlindung dari kesusahan akhirat. Ini adalah realita hidup kita. Kita punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu dan terhindar dari sesuatu, dan keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu terbagi menjadi keinginan dunia dan keinginan akhirat, dan keinginan terhindar dari sesuatu pun juga terhindar dari kesusahan dunia serta kesusahan akhirat. Maka saat kita tahu realita ini dan kita masuk di bulan Ramadan yang merupakan bulan berdoa, maka kita berusaha untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan seluruhnya, seluruh kehidupan kita. Usahakan untuk kita panjatkan saat-saat waktu mustajab maupun saat kita berpuasa, ya. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari sahabat Jabir bin Abdullah dengan perawi yang terpercaya sebagaimana disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin, sesungguhnya Allah di setiap hari, itqa'a minan nari fi syahri Ramadan, punya orang-orang yang dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan ini. Wa inna likulli muslimin da'watan yada'u biha, dan setiap orang yang berislam, memiliki agama Islam, dia memiliki satu doa atau memiliki doa yang ketika dia berdoa dengannya, fayastajibu lahu, maka dia akan diijabahi oleh Allah. Akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, Nabi SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang dakwahnya ini tidak tertolak. Yang doanya, dakwah dalam artian doa, yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah as-shaimu, orang yang berpuasa, hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa dari awal sampai akhir itu adalah orang yang memiliki doa mustajab, ya, dari awal sampai akhir. Ini yang pertama. Kemudian wal imamul adil, imam yang adil. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi. Ini 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan da'watul madlum ini, doanya orang yang terzalimi ini, meskipun dia orang kafir pun bisa dikabulkan oleh Allah. Karena doa itu bisa dikabulkan oleh Allah pada kondisi-kondisi tertentu dari orang-orang yang tidak masuk Islam. Contohnya adalah ketika kesusahan sudah sangat, ya. Meskipun yang berdoa itu orang kafir, dia akan dikabulkan oleh Allah. Contohnya adalah wa idza raqibu fil bahri, ya, da'allaha mukhlishina lahudin, ketika orang-orang kafir Mekah itu naiki perahu, kemudian dia terombang-ambing, ombaknya besar, dia berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas, hanya berdoanya kepada Allah, lupa dengan Tuhan-Tuhan biasanya, tapi hanya berdoa kepada Allah, ya. Mukhlishina, ya, lahuddin, ya. Falamma raqibu fil bahri da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun ketika mereka diselamatkan di daratan, mereka kembali berbuat syirik. Ini menunjukkan ini yang berdoa tadi adalah orang musyrik, tapi ketika dia dalam kesusahan maka doanya dikabulkan. Nah, ini adalah sebuah keutamaan, ya. Maka tadi ada orang yang berpuasa sampai berbuka, imam yang adil, kemudian doa orang yang terzalimi. Maka kita menggunakan yang pertama tadi, orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Imam An-Nawawi menjelaskan, istihbabu du'a is-shaim min awwalil yaum ila akhirihi, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkannya, dianjurkannya orang yang berpuasa untuk berdoa sejak awal dia berpuasa sampai akhir dia nanti berbuka. Li'annahu yusamma sha'iman fi kulli dzalik, karena orang ini tadi dinamakan berpuasa di seluruh waktu itu tadi. Dari awal dia berpuasa di pagi hari sejak terbit fajar sampai nanti matahari tenggelam. Dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan yustahabbu lis-shaim an yad'u fi hali shaumihi. Dianjurkan orang yang berpuasa untuk berdoa dengan
untuk berdoa ketika dia berpuasa. Bimuhimmatil akhirah wad dunya, dengan urusan-urusan yang penting dari urusan akhirat maupun urusan dunia. Dua-duanya, akhirat dan dunia. Sebagaimana doa Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi meminta kebaikan dunia, meminta kebaikan akhirat. Ya, maka saat kita berdoa pun juga minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lahu, baik untuk dirinya sendiri, waliman yuhibbu walil muslimin, dan bagi orang yang ingin dia doakan, dan sekaligus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita doa ini bukan hanya untuk dunia saja, bukan hanya untuk akhirat saja, bukan hanya untuk diri kita saja, bukan hanya untuk orang yang kita cintai saja. Masuk di dalam doa kita adalah doanya kepada orang-orang yang beriman. Kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi doa ini sangat luas sekali. Ya. Jadi ketika bulan Ramadan tiba, kita berada di bulan Ramadan ini, maka kita berusaha untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan salah satu dari 3, ya. Mungkin doa kita akan disegerakan oleh Allah, dikabulkan di dunia, atau yang kedua dikabulkan tapi dengan bentuk berbeda, diselamatkan dari mara bahaya yang senilai dengan doanya. Atau yang ketiga, nanti doa kita akan diberi balasan oleh Allah di akhirat nanti, menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi orang yang berdoa dengan 3 pilihan dan 3 kemungkinan ini tidak rugi sama sekali. Makanya para sahabat mengatakan, wah kalau gitu kita banyakin berdoa saja wahai Rasul. Maka Nabi SAW menjawab, Allah lebih banyak lagi karunia kepada kalian. Ya, maka kita semangat berdoa di bulan Ramadan ini dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat bagi kita dan bagi orang-orang yang kita cintai serta bagi orang-orang yang beriman. Baik, itu keutamaan pertama dari bulan Ramadan, yaitu dikabulkannya doa. Kemudian kita berpindah ke keutamaan kedua yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang bulan diampuninya dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini tersiapkan untuk orang-orang yang ingin diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Dan kita tentu tahu hakikat manusia. Kita adalah makhluk yang lemah, banyak salah, ya. Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia tercipta dalam keadaan lemah. Dan manusia tercipta dalam banyak salahnya, ya. Kita tercipta dalam keadaan banyak salahnya. Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Ya, khata' ini adalah sigah mubalaghah dari khati'. Kalau khati' itu seorang yang salah. Kalau khata' itu artinya banyak salahnya. Manusia, seluruh manusia itu banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan orang yang salah yang paling baik dari mereka adalah yang banyak bertaubatnya. Tawwab itu banyak bertaubatnya. Karena tadi khata' itu banyak salahnya, tawwab itu banyak bertaubatnya. Maka kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan manusia itu orang yang banyak salah, udah lemah, banyak salah, dan kita punya 2 musuh. Musuh yang selalu mengintai kita dan mengojok-ojoki kita, memotivasi kita untuk berbuat keburukan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang perkataan iblis. Qala fabima aghwaytani, ya Allah karena engkau telah menyesatkanku. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduki jalan-jalan mereka yang lurus. Kata iblis, aku akan duduki jalan-jalanmu yang lurus atas orang-orang yang beriman itu. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian akan aku datangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aymanihim dari arah kanan, wa an syama'ilihim dari arah kiri. Semua lini arah dikepung oleh iblis. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akan engkau temui kebanyakan manusia itu enggak mau bersyukur, enggak mau menjadikan engkau sebagai Rabb yang satu. Ini adalah syaitan berjanji dengan sumpah, ya. La'atiyannahum, ya, dengan sumpah. Maka ini adalah musuh yang selalu mengintai kita, sehingga kita pun bisa terkadang tergelincir.
Ini musuh di luar. Ada musuh di dalam yang selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi, yaitu jiwa kita yang selalu mengarahkan kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkata Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 53, Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu selalu membisiki dengan keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita saat ada di bulan Ramadan, kita hadirkan bahwa kita seorang yang banyak dosa dan kita sangat butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan semaksimal mungkin bulan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin. Karena dalam hadis Muslim nomor 233, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu, salat yang 5 kali, wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat satu ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila Ramadan, Ramadan sekarang dan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ira." Maka akan menjadi penggugur dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Maka kita usahakan untuk menjadikan bulan Ramadan bulan pengampunan dosa kita. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaihi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala. Jadi puasa ini atas dasar iman dan mengharap pahala, bukan atas dasar perintah orang tua, bukan atas dasar mengikuti tradisi, bukan atas dasar malu dengan kawannya, bukan dasar-dasarnya itu. Tapi karena iman bahwa Allah telah memerintahkan kepadaku, maka aku lakukan. Dan Allah telah menjanjikan banyak pahala, maka aku mengharap pahala dari Allah. Apabila niatnya seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzamih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini berkaitan dengan puasa. Kemudian ada keutamaan lain. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar beribadah dengan baik. Dalam riwayat lain, man qama Ramadhana. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan ibadah, imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni atas dosa-dosa yang telah lalu. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh yang mendengarkan kajian ini, bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan dosa. Kita perlu menyadari bahwa kita banyak kesalahannya, banyak dosanya. Maka kita berusaha untuk menggunakan bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan dosa kita. Selain kita banyak berdoa untuk kebaikan dunia akhirat, baik diri kita untuk orang lain ataupun kaum muslimin, kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, membuahkan keimanan, ketakwaan, dan membuahkan amal soleh. Semoga kita memiliki banyak-banyak doa yang terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih banyak dan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.